Ya, itu yang sebetulnya bisa juga di campaign nih kalau buat kita, bahwa sebetulnya kalau semua orang melakukan pengaturan ruang secara internal dirinya masing-masing, tidak melakukan pelanggaran, sebenarnya pelanggaran besarnya tidak akan muncul. Karena sekarang semua kita merasa itu tidak penting, kemudian ada unsur ekonomi. Rumah kita yang tadinya ada halaman, kita bikin jadi dipenuhin semua ya. tambah ada kafe di sini, bikin buat garasi, akhirnya semuanya jadi Semen. Padahal nggak sadar bahwa begitu dia menjadi semen, semua air yang turun menjadi air larian. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, Lari semua itu ke sana. jadi banjir gitu ya. Banjir. Jadi sebetulnya tidak ada yang meresap gitu. Oh, sedih ya Pak ya. Iya. Sambung garis bawahi tadi yang Pak Adi juga sampaikan berkali-kali bahwa ujungnya adalah yang green tadi. Karena orientasinya berkelanjutan itu sebenarnya lebih pada fokus pada lingkungan dulunya. Tetapi kemudian yang namanya pembangunan berkelanjutan itu tetap ada keseimbangan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Maka kemudian Bappenas juga kemudian merancang bahwa yang disebut sustainable development itu selain 3 pilar tadi, bahwa berlanjut secara ekonomi, berlanjut secara sosial budaya, berlanjut secara lingkungan, ditambah satu lagi apa? Kelembagaan. Pilar keempat itu kelembagaan. Kalau kelembagaan nggak baik, nggak berlanjut, misalkan taruhlah semua tadi sistem udah benar nih semua, semua benar. Iya. Tiba-tiba tapi nggak ada yang ngurus. Nah, kelembagaannya kan nggak benar tuh, nggak akan berlanjut. Lagi juga gitu loh. ya, Pak ya. Makanya semua harus ya. menjadi mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu ya harus mewujudkan semuanya, berlanjut ekonomi, sosial, Lingkungan dan lembaganya. Dan kelembagaan jangan dianggap sebagai organisasi birokrasi, jangan lupa. Kelembagaan itu aturan yang terjadi dalam diri kita masing-masing, bahwa kita punya aturan main yang tidak tertulis, bahwa kita punya kesadaran lingkungan dan kewajiban. Dan itu jadi kewajiban dan akhirnya kita tidak melanggar walaupun nggak ada tulisannya. Itu sebetulnya kelembagaan. Kalau orang-orang zaman dulu ya di Baduy itu nggak ada kok bikin pakai MOU, ada bikin naskah-naskah. Tapi mereka disiplin. Dia bikin ada gunung itu dibagi menjadi daerah yang wingit, yang tidak boleh disentuh karena dia itu sangat harus dilindungi. Kemudian ada yang boleh diambil terbatas, kan itu tata ruang banget ya. Kenapa kita bilang bahwa itu sebetulnya green itulah dari luar. Orang zaman dulu aja udah bikin tata ruang yang benar. Yang bikin kita nggak benar kan kita lagi gitu. Kita bikin aturan sangat bagus, kemudian kita bikin menjadi ada ketetapan Kepres atau ketentuan, tapi kita sendiri yang melanggar gitu. Harus baca dong. Padahal ada gitu. Kalau sudah baca belum tentu juga melakukan. Kalau sudah baca pusing nih tata ruang tuh kalau dibuka ya. Tata ruang itu dibuka tuh jangan kita melihat sebagai sesuatu yang indah seperti gambarnya orang arsitek, enggak. Penuh dengan pengaturan, ini nggak boleh, ini boleh. Udah lupain deh. Makanya disenangin gitu. Gitu. Kerjaan kita jangannya menghambat. Karena sebetulnya memang itu. Tahu ya yang jangka panjangnya. Tapi begitu ada bencana, baru orang tata ruang salah gitu. Tapi nanti tata ruang udah gitu ya selesai, hilang lagi gitu. Padahal yang nyusun tata ruang juga belum tentu yang melaksanakan. Iya. Dan bukan yang mengendalikan pula kan gitu. Jadi kita yang bikin, kadang-kadang yang melaksanakannya tidak amanah, walaupun tata ruangnya bagus juga ini gagal gitu ya. Tapi insya Allah ya, pemerintahan sekarang ini mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ini ngebut nih ya Pak ya. Insya Allah semuanya akan beres. Betul. Pelindungan lingkungan itu adalah kunci, karena yang memang jadi melanggar itu pasti masalah lingkungan. Kalau yang lain nggak ada masalah gitu ya, karena pro lingkungan itu akhirnya ya dilanggar ya. Saya kan jadi anggota KPR ya, FPR, Forum Penataan Ruang. Itu betapa sulitnya kita menyatakan komitmen untuk tidak mengizinkan ada tambang pasir yang masuk misalnya di satu kota. Susah. Karena di belakangnya itu Pak, gitu-gitu ya. Ada faktor eksternal lainnya ya. Tiba-tiba begitu ngelihat ada KDM masuk dengan marah-marah. Wah, ini ngapain coba? Udah merusak lingkungan, tenaga kerjanya sedikit, bikin macet ya. Bukannya nggak boleh tambangnya, tapi terbatas sesuai dengan kebutuhan. Jangan semua izin dikasih gitu ya, ditempatkan pada tempat yang tepat. Ini kasusnya ada di satu kabupaten yang izinnya di mana-mana. Yang tadinya bagus, buak-buak.
Karena dia sungkan gitu dan menyatakan untuk tidak boleh itu, nggak ada yang berani. Karena saya jadi anggotanya harus berani. Tapi akhirnya dibikinnya boleh, tapi syaratnya sangat berat. Harusnya nggak boleh gitu. Tegas saja tidak gitu ya. Tapi banyak faktor di belakang itu yang ternyata di lapangan susah tidak gitu. semudah itu ya. Tidak semudah itu karena ternyata memang sudah terlanjur. Kemudian ya ini tanda kutip ada sesuatu di belakangnya yang Nah, sesuatu itu semoga bisa diberesin nih. Ya, nah sekarang itu nih. Masalah kelembagaan, masalah birokrasi yang akhirnya menghambat dan gakum, penegakan hukum. Penegakan hukum. Di pengendalian Jadi tidak pandang bulu siapapun di belakangnya kalau dia memang salah harus diproses. Nah, sekarang dulu agak susah. Karena tergantung kan ada siapa, ada apa, ada didukung oleh siapa gitu. Makanya butuh konsistensi nanti dalam jangka panjang, jangan hanya sekedar impulsif. Jangan hanya jadi memang harus berani dan harus pasang badan, harus berani tidak populer kalau menjadi perencana kota yang ideal seperti itu. Jadi bisa ditarik simpulan bahwa untuk Jawa Barat sendiri atau Bandung masih jauh ya Pak untuk tahap ke sustain-nya? Ya sebetulnya sih tidak cuma kota Bandung ya, semua kota-kota Indonesia untuk bisa sustain itu masih dalam proses. Kalau di Indonesia yang sudah menuju sustain gitu loh Dr. Andi. Kalau kota-kota yang konsisten dari ruang publiknya diatur, kemudian disiapkan untuk pengaturan sampahnya benar, itu sebenarnya kota Surabaya kalau saya lihat kemarin. Ini Jogja makanya beberapa kota Jogja juga. Jadi itu kadang-kadang memang kemampuan pemerintah dalam kepala daerahnya itu sangat menentukan tuh. Begitu dia punya style tegas, jalan gitu. Ya kalau misalnya bukan KDM kan bukan gitu ceritanya, iya, gitu nggak? Betul. Jadi kadang-kadang memang kemampuan untuk melesat itu tergantung dari pimpinannya. Kalau dia memang pro lingkungan langsung gitu ya. Dulu kan Tri Maharani ya, siapa? Risma itu memang concern banget sama masalah-masalah lingkungan gitu, jalan. Tapi saya nggak tahu setelah dia mungkin balik lagi gitu ya. Iya. Nah mudah-mudahan nanti Kota Bandung ini dengan Kang Farhan juga bisa pro lingkungan dan membuat kota itu secara ekonomi maju tapi lingkungan tidak rusak. Jadi bukan berarti kita sebagai orang EPA itu selalu melarang gitu. Kayak orang lingkungan asli gitu enggak gitu. Sinergiin, integrasiin. Ekonomi boleh tapi lingkungan tidak rusak karena dia adalah bagian daripada pengatur ekonomi juga gitu. Kalau berbasis data yang beberapa tahun ini ya. Itu kalau tadi inclusive city itu ada 3 pilar ya, 1 livable city, 2 smart city, 3 sustainable development. Dari livable city-nya, dari yang IAP Indonesia pernah lakukan survei, Bandung tidak menduduki 3 terbesar di nasional, ya, tidak. Tapi ini basisnya adalah persepsi masyarakat, bukan sebagaimana providingnya atau penyediaannya. Jadi yang dipersepsikan oleh masyarakat ya, masyarakat merasa nyaman itu seperti apa, tapi bukan kenyataannya. Misalkan infrastruktur disediakan itu nggak dilihat, belum dilihat. Jadi berdasarkan itu Bandung belum masuk. Malah yang Solo yang masuk saya juga agak heran sih, tapi kok Solo menang ya? Artinya masyarakatnya, jangan-jangan masyarakatnya memang merasa nyaman bener atau karena takluk atau takut jawab yang benar gitu ya. Ya, tapi hasilnya dalam survei tahun 2022 yang lalu, 2023 terakhir ya. Ya memang Solo yang pertama, tapi Bandung nggak masuk dalam 3 besar untuk livable city-nya. Kemudian smart city-nya Bandung termasuk yang waktu Ridwan Kamil jadi wali kota, itu wah kencang sekali. Kayaknya paling oke gitu ya Pak. Seperti paling oke, tapi dalam pengindekan ternyata Bandung juga bukan menempati yang paling atas, malah kayak Banyuwangi gitu malah dapat. Ya, artinya ya sudah lumayan lah, bagus, tapi bukan yang terbaik. Gitu. Kemudian sustainable cities-nya, dari ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai indikator paling mudah dihitung. Ternyata Bandung itu hanya bisa menyediakan RTH publik itu 12%. Jauh dari kewajibannya 20% RTH publik.
tambah 10% RTH private, 30% yang wajib ada di kota. Artinya kalau dari 12 ke 20 ya masih jauh ya. Sementara untuk mengadakan lahan yang ada di Bandung itu sudah mahal sekali, udah sulit sekali untuk mengadakan. Tapi kalau Pak Farkan punya situ dan kami punya concern, maka kami juga bisa bantu beliau untuk bagaimana mencari atau mewujudkan RTH di Kota Bandung ini menjadi meningkat dari jadi 12 menjadi mendekati 20. Iya, jadi apa juga siap ngebut kayaknya ya. Kalau di bawahnya ngebut kita siap bantuin ngebut. Pemikiran, kalau bantuin duit ya kami nggak bisa. Tapi kayaknya kita juga jadi ikut optimis ya kalau mendengar bapak-bapak cerita mengenai Jawa Barat, terutama di Kota Bandung. Ini kita jadi ikut optimis karena kita juga harus berperan aktif juga sebagai masyarakat biasa. Betul. Memang tadi dari hal sederhana di dari yang kecil, jadi jangan terlalu tergantung sama birokrasi atau tergantung sama style pimpinannya, karena itu cuma 5 tahun. Harus bisa dilembagakan ya. Makanya kelembagaan itu dilembagain supaya jadi aturan gitu. Sikap kita gitu, style hidup mau di birokrat sama di luar birokrat itu kelembagaan juga gitu. Nah, kelembagaan itu pemerintah. Ini tugas pemerintah, kita cuma boleh marah-marah dan protes gitu. Padahal itu tugas kita juga gitu. Betul. Pak Dr. Eko, berarti taman-taman yang di Kota Bandung belum maksimal ya? Cuma 12% ya? 12% masih jauh. Sampah juga belum ditangani. Karena ukuran kota berlanjut itu adalah bisa membuat zero waste. Sampah jadi 0 ya. Tapi kan diklaim Pak, masyarakat Kota Bandung tuh masyarakat yang paling bahagia dalam kategori indeks kebahagiaannya. Pada saat ya, ada hal yang lain yang sebetulnya bisa diukur. Memang dari budaya, dari karakternya, dari kota yang saya bilang kalau kita Bandung itu kan memang ngangenin orang-orang yang datang gitu. Jadi ada faktor-faktor yang lain gitu. Tapi sebenarnya bisa dimaksimalkan. Kalau kondisi lingkungannya tetap dijaga, dia akan lebih bagus gitu ya. Kata Kang Farhan sih sabar katanya Pak. Sabar katanya. Sabar. Kalau kata Kang Deddy Mulyadi, bereskan. Tapi kami dukung dua-duanya, Kami juga punya janji audiensi dengan Pak Farkan karena kami akan serahkan buku putih. Buku putih IAP Jawa Barat untuk perencanaan dan pembangunan Kota Bandung. Tapi semoga dibaca bukunya ya Pak ya? Harusnya dibaca. Dan beliau kan waktu buku putih itu juga sedang mau kita susun, itu beliau kita undang waktu belum jadi wali kota. Waktu belum jadi wali kota mah datang Dr. Eko. Kalau sekarang udah sibuk. Datang ya. Kita minta waktu audiensi di sela-sela kesibukan beliau dan kita akan serahkan buku putih tersebut. Termasuk Pak Kadem kami juga akan minta waktu untuk audiensi menyampaikan gagasan-gagasan kami. Iya, gagasan yang paling utama yang akan nanti disampaikan kepada pemimpin Kota Bandung dan Jawa Barat apa Dr. Eko? Sebelum kita kembali lagi ke IAP nih, karena kayaknya sibuk sekali ya Karina ya, pasti harus segera kembali ke base camp. Dr. Eko silahkan singkat. Ya, banyak sebenarnya karena sebenarnya dalam kita susun dalam 5 elemen human settlement kalau nggak salah waktu itu ya. Ada man, ada cell, ada network, ada apalagi Pak Adi, pokoknya ada 5 elemen human settlement itu, dan kemudian kita bikin kriteria untuk kira-kira dari 5 elemen ini mana yang kita sarankan untuk dikerjakan lebih dulu sebagai suatu prioritas. Karena apa? Memenuhi kriteria diantaranya kemendesakan, kemudian dia memiliki leverage, jadi kalau dia dikerjakan maka yang lain bisa banyak terselesaikan. Kemudian juga menyelesaikan dalam jangka yang panjang dan kesesuaian dengan visinya yang bersangkutan. Nah, apa itu ininya masih menjadi rahasia kami. Kita akan sampaikan kepada kepada Pak Farkan gitu supaya nggak jadi basi dong. Iya, betul. Intinya itu yang kita lakukan. Dalam hadiah yang mau ditambahkan silakan. Iya, memang kita juga sedang menggodok itu ya, Pak Eko. Jadi dari pembahasan juga sebenarnya kita jadi dapat masukan ya dari masyarakat langsung ya tentang bagaimana prioritas-prioritas pembangunan itu dilaksanakan. Antara Jawa Barat dengan Kota Bandung karena memang skalanya beda, satu kota satu wilayah, tentu saja prioritasnya berbeda ya. Tapi menurut saya untuk Kota Bandung memang pelayanan publik ini yang lebih penting ya. Penanganan kemacetan, banjir, sama lah seperti kota yang lain, dan bagaimana menangani sampah
Itu 3 hal yang sebetulnya bisa jadi prioritas utama ya. Sampah ini jadi masalah karena memang kota yang sustainable itu jangan sampai ada residu. Tapi membuat sampah itu tidak ada residu. Bagaimana daur ulang yang dilakukan dengan konsep ulang itu belum jalan gitu ya. Itu bisa diulang lagi. Ekonomi sirkulnya belum jalan gitu ya. Kemudian pelayanan publik terhadap tadi ruang publik. Dan ruang publik sebetulnya oleh Pak Ridwan kami sudah tersentuh banyak, ya. Tapi untuk sampah belum sampai ke kemacetan belum dan banjir. Kalau ruang publik udah oke lah. Tapi di Bandung tapi masih ada tapi sudah mulai kelihatan di nikmati ya. Orang bisa duduk di mana, tapi itu sudah tersentuh. Tapi untuk banjir yang terjadi Bandung ini kan dulunya bukan dengan banjir ya. Sekarang terjadi banjir di Jalan Paster, di Pagarsi dan Cilencang itu dipertanyakan. Bukan yang kotanya aja Bojong Soang itu banjirnya dulunya cuma di selatan, sekarang kok malah ke utara. Itu belum ada yang cukup concern ke sana gitu ya. Sama sampah menurut saya 3. Jadi semoga punya banyak ide, gagasan yang bisa disampaikan kepada pemimpin-pemimpin kita. Yang paling penting adalah goals kita pengen Jawa Barat, Bandung jadi sustainable sama city. Menyadarkan bahwa pendekatan ini adalah harus melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat jangan cuma teriak-teriak untuk bilang ini salah. Sebetulnya dia menjadi agen pembangunan untuk macet juga. Dia bikin macet, dia bikin jadi air jadi berkurang, dia bikin jadi sampah. Sebetulnya itu yang Pak Eko, kesadaran-kesadaran yang bisa dilakukan dari budaya dan itu kita bisa memberikan pencerahan kepada pelaku-pelaku kecil, walaupun sebetulnya nanti kerasanya jangka panjang. Karena pemahamannya selalu ini adalah tugas pemerintah dan hanya bisa menyalahkan. Padahal ini bagian daripada tugasnya masyarakat dan dia bisa terlibat juga dalam hal yang kecil dan mikro. Tapi kalau itu dilakukan banyak hal, efeknya akan bagus di makro. Manusianya terlebih dahulu yang memang diberikan banyak perubahan dan perbaikan. Yang disentuh tuh kesadaran lingkungan itu terbentuk sejak awal di keluarga, di sekolah gitu ya. Ya. Terima kasih Bapak. Ingat pada saat kemerdekaan. Apa tuh? Maka lagu Indonesia Raya itu selalu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu. Sadarkan dulu. Tapi sudah dari zaman kemerdekaan kita mikir itu. Semoga dengan ada kejadian-kejadian kemarin banjir dan lain sebagainya ini juga menyadarkan kita ya, karena kan bencana kemarin banyak sekali ya, banjir, gempa, longsor. Jadi refleksi. Semoga jadi kesadaran kita ya. Barangkali gitu ya, Pak. Ini terima kasih Bapak Dr. Eko Budi Santoso MT, Ketua IAP Jawa Barat 2022-2025, Asesor LSP PWK Juli 2022-2025. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Hadi Nur Cahyo MT, anggota Dewan Pakar IAP Jawa Barat, Asesor IAP Jawa Barat 2019-2022. Terima kasih sudah main ke Bandung TV. Nanti datang lagi ya Pak, ngobrol lagi. Sebenarnya masih banyak ya pengalaman pertama di Bandung TV. Iya, nanti akan ada. Kan aja pertama. Nanti kita tunggu lagi pengalaman keduanya dengan bahasan-bahasan yang lainnya. Dr. Eko, Dr. Hadi, terima kasih banyak sudah memberikan banyak insight. Setidaknya saya udah berpikir di rumah saya mau nampung air hujan. Itu boleh lihat di rumah. Boleh. Di belakang ya Pak ya. Nanti kita coba ke sana. Pernah ada dari Antara pernah datang. Ke sana ya. Melihat ya. Mahasiswa lihat datang. Anak-anak juga jadi diajarin juga ya Pak ya. Semua. Iya. Seru. Kayaknya kita luar biasa dengan kehadiran kedua pakar kita dari Ikatan Ahli Perencana, Dr. Eko, Dr. Hadi. Terima kasih banyak. Dan kita tunggu nih progresnya lagi seperti apa. Jika sudah bertemu dengan Pak Farhan, Pak Deddy Mulyadi, kita tunggu laporannya. Karena kita juga ikut mau mengawasi dan ikut disiplin juga. Perubahan kita, sebagai manusia ya Dr. Hadi. Salam buat teman-teman di IAP. Sama-sama. Pak Eko, Pak Hadi. Langsung nanti kita anterin pulang pulang ke kantornya maksudnya ya. Kayaknya udah banyak yang menunggu ini ya, pekerjaan-pekerjaan PR-PR yang tadi concern itu tadi. Semangat terus untuk IAP Bapak-bapak. Hatur nuhun. Iya, TV Lovers juga semangat yang lebih baik. Nah, itu dia. TV Lovers di rumah juga ini harus ikutan disiplin sama kayak kita di sini ya, karena kalau dari diri kita sendiri, dari lingkup yang paling kecil tentu saja ini akan berdampak besar terhadap lingkungan semuanya ya. Jadi tidak ada lagi tuh bencana-bencana yang dilakukan oleh atau diakibatkan oleh kenakalan-kenakalan kita ya Santi ya. Iya, ingat kalau yang sudah rusak itu nggak bisa kembali ke belakang lagi. Itu dia. Kalau kita mencintai alam akan mencintai kita ya.
Paling gitu nanti akan ada segmen selanjutnya yang berbicara mengenai ini juga ya, masih berkaitan ya, tapi kita harus jeda dulu ya. Tetap bersama kami di TV Lover di Masuk TV Bandung TV.